disama banjir besar. Pada tahun yang lalu ratusan orang meninggal dunia karena banjir. Dan pada tahun ini juga tidak terukur kerugian yang dialami oleh penduduk Jeddah. Bahkan kita dengar teman-teman kita yang berada di Jeddah, ternyata banjirnya lebih dahsyat dari banjir yang pernah kita lihat di Indonesia. Jadi karena memang tempatnya juga licin gitu kan, kemudian ada jalan yang di bawah kubri dan seterusnya, itu semua banjir besar. Bahkan kata mereka mobil-mobil elit, mobil-mobil mewah bertumpuk-tumpuk di bawah air. Dulu hanya sekedar mendengar. Kemudian dulu pun kita hanya mendengar di negeri kita orang disko di jalanan, kemudian orang bermaksiat di jalanan, kemudian di negeri yang lain juga demikian. Tapi sekarang pun kita bukan sekedar mendengar. Konon katanya kemarin hari Rabu, Kamis juga jalan-jalan tertutup dengan padat karena mereka beratraksi. Artinya mereka mempergunakan kesempatan dengan kedatangan sang raja untuk mengungkapkan perasaan mereka atau apa yang selama ini mereka tutup-tutupi, mereka kehendaki, kemudian dengan kesempatan ini mereka bereksplorasi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Zaharal fasad, telah tampak kerusakan di fil barri wal bahr, di darat dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri, tangan manusia, perilaku dosa yang mereka ciptakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir mengumpulkan al-fasadu fil barri wal bahr dalam menafsirkan ayat ini. Bagaimana bentuk kerusakan yang diciptakan oleh manusia karena perbuatan dosa itu? Di antaranya yang pertama adalah hilangnya keberkahan dalam hidup. Keberkahan hidup, keberkahan waktu, keberkahan lingkungan dan seterusnya. Hilang keberkahan. Kemudian di antaranya yang lain adalah kekeringan dan bencana. Jadi manusia pada saat melakukan dosa dan maksiat, dosa-dosa besar terutama, maka akan melahirkan atau akan menghalangi rahmat Allah turun dari langit. Maka tidak menutup kemungkinan ketika karena kekeringan, karena kemarau panjang, kita memohon kepada Allah melalui sholat istisqa, minta hujan, yang Allah turunkan bukan kucuran hujan tapi debu-debu tebal. Kemudian juga di antara bentuk kerusakan di bumi adalah hilangnya ikan-ikan di laut, meruginya para nelayan. Nah itu, jadi dosa dan maksiat bukan hanya kita yang akan mengalami bencana-bencana itu, tapi makhluk-makhluk Allah di sekitar kita, yang semuanya juga akan kembali kepada kita. Kemudian di antara yang lain adalah harga meningkat. Ya di negeri kita misalnya harga semakin tinggi. Cabai yang dulu ketika kita setahun yang lalu pulang hanya 15.000, 20.000, kemarin sempat sampai berapa?
75 bahkan sampai 100 di Sumatera, 100.000. Itu harga cabai yang semakin pedas gitu bahasa media. Kemudian bencana-bencana yang lain yang tidak kalah dahsyat adalah gempa bumi. Gempa bumi itu juga karena dosa dan maksiat, bukan karena yang lain. Maka walaupun secara teori keilmuan terjadi gempa karena begini dan begini, tapi tetap Arab Saudi misalnya bukanlah daerah gempa, bukanlah daerah banjir, bukanlah daerah ini dan itu, tapi sekarang sudah terjadi. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, apabila Bani Adam melakukan dosa dan maksiat, kezaliman-kezaliman, maka akan terjadi pada dirinya atau orang-orang dekatnya berbagai macam penyakit. Yang sebelumnya penyakit itu tidak dikenal. Ya sekarang itu penyakit macam-macam aja. Istilah-istilahnya pun luar biasa. Kemudian cacat pada tubuh. Di negeri kita kalau kita baca Jawa Pos, ada kembar siam, ada kembar yang lain, ada yang lahir tanpa tangan dan seterusnya. Itu semua diakibatkan juga karena dosa dan maksiat. Kemudian kata Ibnu Qayyim juga terjadi penyakit pada makanan, buah-buahan dan apa saja yang mereka konsumsi. Dan sekarang kita pun membuktikan kebenaran perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini. Informasi yang lagi santer adalah susu formula. Ya, susu formula yang mengandung apa itu? Sakaza. Iya. Ternyata akibatnya juga sangat luar biasa. Padahal sebelumnya kita tidak pernah dengar. Kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim, karena menyebarnya dosa dan maksiat. Akibatnya sang bayi yang tidak berdosa pun terkena dampaknya, imbasnya. Kemudian penyakit pada makanan yang lain. Di negeri kita juga sudah nggak asing lagi lah makanan-makanan. Dulu pernah apa itu? Ramai dulu. Formalin. Bakso pun kena formalin. Bakso tahu. Sampai berapa lama kita nggak makan bakso di sini? Ikan asin. Kenapa? Karena takut terkena formalin. Di negeri kita apalagi ribut luar biasa. Dulu yang pernah ramai lagi yang masih banyak lah. Artinya adanya penyakit berbahaya pada makanan yang kita kecap. Begitu pula pada minuman, pada buah-buahan. Buah-buahan terserang penyakit sehingga mengakibatkan penyakit pada tubuh manusia. Itu semua menurut kajian Ibnu Qayyim pada masanya disebabkan karena dosa dan maksiat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena perbuatan dosa manusia. Terlebih apabila beberapa dosa besar menyebar di sebuah negeri. Apa saja itu? Yang pertama adalah kesyirikan. Majalah besar di Timur Tengah yang bernama Al-Mujtama, itu majalah terbesar di Timur Tengah, majalah Islam, pernah menulis Indonesia baladus syirk. Indonesia adalah negeri kesyirikan. Dulu orang memandang bahwa Perancis adalah kota sihir ataupun negeri sihir terbesar. Ternyata dibandingkan dengan negeri kita masih terlampaui. Indonesia baladus syirk. Macam-macam. Di negeri yang lain mungkin nggak ada lah keris bisa terbang, gitu kan. Kemudian acara-acara yang luar biasa syirkiah. Tapi di negeri kita semuanya ada. Semuanya ada. Bahkan ketika di Jogja, ayun-ayun, alun-alun
disapa oleh apa itu dulu angin dan debu yang sangat dahsyat, mereka justru mengatakan bukan mengembalikan kepada dosa-dosa